Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pertamanya kita mungkin kurang percaya ya, mungkin makin lama makin ada kasus banyak ini kita juga jadi agak beware gitu lah, agak kayak berhati-hati gitu. Walaupun sekarang juga walaupun PSBB diperketat lagi kita masih suka keluar-keluar gitu. Pandemi ini makin lama emang makin parah di Indonesia. Walau mungkin sempat reda, tapi sekarang mulai naik lagi. Pasti sih, apalagi kita kan semua kan melakukan segala sesuatu di rumah, jadi kita kayak kurang menikmati suasana luar. Gimana cara ngelepasin stresnya, mungkin jadi kayak kita menggunakan media sosial sih, lebih kayak buat cari tahu apa yang terjadi, kayak komunikasi sama teman gitu aja. Sebenarnya enggak sih, nggak usah dibuat stres, kita bisa santai aja, bisa di rumah. Emang banyak pekerja yang kehilangan kerjaan, tapi pasti ada hikmahnya. Halo sahabat iCare, Hai. apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Nah itu dia, dalam segala aktivitas yang kita jalankan di era pandemi seperti ini harus tetap happy dan juga semangat. Iya itu dia, biar imun juga tinggi ya Der ya. Benar banget. Tapi ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih hari ini kita kedatangan siapa bintang tamunya? Ngomongin apa dulu nih? Aduh, kita kalau ngomongin ini tuh masih belum jauh-jauh Nggak topiknya. jauh-jauh. Karena masih ada virus yang bertebaran di sekitar kita. Dan memang Der, angka positif virus corona ini masih tergolong tinggi dan masih banyak juga masyarakat Indonesia yang abai dengan protokol kesehatan. Oke. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama seorang public figure yang inspiratif untuk ngobrolin masalah ini. Siapa ya? Masih nggak ada bayangan siapa sih saya? Nggak kebayang ya? Ya. Mary Riana. Mary Riana? Iya. Yang inspiratif itu. Iya dong, biar Langsung kita makin ngobrol aja, semangat. Langsung ngobrol aja kita sekarang, aku udah nggak sabar. Samperin yuk? Iya, iya. Oke, yuk. Hai sahabat iCare, saya Mary Riana dan hari ini saya ingin membahas nih kepada Anda semua tentang beberapa masyarakat yang mungkin sudah mengabaikan protokol kesehatan. Nah ini terbukti dengan bertambahnya jumlah orang Indonesia yang terkena positif COVID-19. Nah protokol kesehatan bagi saya penting banget karena itu adalah bentuk tanggung jawab. Bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar saya. Sebenarnya buat saya sendiri itu saya sangat-sangat membatasi untuk keluar rumah hanya untuk hal-hal yang sangat super urgent penting banget. Dan kalaupun harus keluar rumah itu biasanya sudah menyiapkan segala macam peralatan protokol kesehatan. Jadi yang pertama tentu saja face shield dan ada masker nih, masker kain. Dan bukan hanya masker kain ya, saya biasa siapin cadangan masker juga, masker non medis dan juga masker medis. Terus of course tentu saja ada tisu kering, ada tisu basah. Nah, dan ada hand sanitizer, ya ini juga selalu wajib harus dibawa kemanapun juga. Dan biasanya saya bawa ini nih, oke, ini buat semprotan disinfektan. Karena barang-barang yang kita sentuh, tempat yang akan kita duduki, ya lebih baik sih untuk kita jaga kesehatan sendiri. Nah, sekali lagi mungkin banyak orang yang bilang ribet banget sih Miss Mary, masa keluar rumah harus seperti itu, peralatannya banyak banget. Well, buat saya, it's better safe than sorry. Lebih baik sekarang ribet gitu daripada nanti nyesal. Karena ini kan masalah nyawa. Jadi menurut saya penting banget. Lebih baik jaga-jaga daripada menyesal selamanya. Oke, sekarang sudah sampai dan sebentar lagi saya bakal mau ketemu sama Dr. Berry dan Zizi. Jadi yuk ikutin saya. Mana sih? Aku nggak sabar nih. Iya, tadi aku janjian di sini sama Miss Mary. Mana? Hai Zizi, Hai, apa Miss Mary, apa kabar? kabar? Dokter Berry, Kita apa kabar? nggak bisa cipika-cipika Iya, dulu ya. tetap social Iya, distancing. iya, aku mau salaman karena ngefans kan, kita Iya, nggak udah boleh. Kita nungguin, harus, Dari udah nungguin Miss Mary dari tadi. Thank you, seneng kita banget harus tetap nih. jaga jarak ya. Benar, Oke. benar. Apa kabar Miss Mary? Baik, baik. Ini Sehat? sebenarnya luxurious banget buat aku bisa keluar outdoor kayak gini karena jarang banget sebenarnya aku bisa keluar-keluar Jarang selama banget. belakangan ini. Emang sebaiknya jangan sering-sering Iya, sih iya. Miss ya. Dan tetap menjaga protokol kesehatan tentunya ya. Nah, sahabat akhir lihat Miss Mary tuh masih aktif banget nih Iya. lagi di pandemi kayak gini. Ada nggak sih perubahan yang terjadi selama menjalankan aktivitas khususnya? Oh iya, jelas berubah dong. Kalau dibilang aktivitas
sebelum pandemi dan sampai sekarang pandemi itu berubah total. Sekarang walaupun produktif tapi tetap lebih banyak produktif dari rumah, ya kan? Tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau sekarang produktifnya lebih banyak lewat online, gitu. Mengerjakan meeting pun juga lewat online. Jadi berubah banget sih. Lifestyle-nya juga berubah, cara bekerja juga berubah. Jadi Tapi kalau memang butuh untuk datang ke suatu tempat itu ada nggak yang diterapkan secara khusus? Khususnya protokol kesehatan oh tentunya iya, ya. pasti. Jadi pertama itu biasanya saya selalu pilih-pilih, jadi nggak semua ajakan atau undangan sebisa mungkin kalau benar-benar urgent banget dan harus banget baru. Tapi begitu keluar rumah pun juga ya harus siapkan, makanya bawa tasnya jauh lebih besar daripada biasanya. Itu pasti isinya alat-alat kebersihan Alat-alat semua tuh ya, Miss ya? kebersihan, betul. Ya buat semprot-semprot lah, buat desinfektan, buat hand sanitizer, masker pun juga biasanya saya bawa ada 2 cadangan masker gitu. Jadi lebih banyak yang disiapkan, tapi again itu kan juga buat kesehatan kita bersama dan itu juga bentuk tanggung jawab kan. Kita tanggung jawab bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi orang yang juga akan kita ketemui nanti kan. Setuju banget. Tapi Miss Mary sendiri kan juga udah berkeluarga. Suami sama anak ada nggak yang berubah dari kegiatan di rumah atau ada batasan-batasan tertentu juga gitu? Pandemi kan waktu itu dari bulan Maret ada liburan sekolah hampir 2 bulan, terus sekarang pun juga sebenarnya lagi liburan semester, tapi kita tetap pokoknya kita konsisten dan disiplin, nggak kemana-mana, nggak jalan-jalan sebisa mungkin. Jadi tetap belajar dari rumah. Ya walaupun mungkin kadang-kadang kita juga ada aktivitas bersama keluarga kayak sepupunya datang ke rumah, tapi kan juga terbatas. Nah ini yang jadi menarik ya Zia dan juga Miss Mary, karena untuk khusus di rumah ada protokol yang biasanya dikerjakan nggak? Atau biasanya yang diterapkan gitu Miss Mary? Pastinya lebih sering untuk cuci tangan, terus selalu ada kita semprot lah ya Disinfektan. desinfektan. Terus kalau misalnya pagi sampai siang sih lebih banyak karena kan kita tinggal di apartemen tuh. Ya jadi selalu buka kaca lebar-lebar biar ada sirkulasi udara, benar-benar. ya kan. Terus biar ada cahaya matahari masuk. Ya pastinya masuk rumah alas kaki, sepatu semua yang dari luar pun juga harus tetap Disinfektan ya, disinfektan, harus disinfektasi, gitu. Dan betul. yang paling penting sih kalau di rumah biasanya nih kalau dulu suka banget order makanan, jadi sekarang jauh lebih sedikit order makannya, lebih baik masak sendiri di rumah. Wah, asik banget. Harus Itu bisa contoh tuh, jadi Zi. ini juga ya. Benar. Betul. Berarti banyak prevention yang dilakukan juga ya sama Miss Mary ya. Tapi Oh, kan iya. kalau orang ngelihat masyarakat nih sekarang, kebiasaan masyarakat ada yang santai banget menghadapi pandemi ini, ada yang ya biasa-biasa aja gitu. Ada yang panik Ketakutan banget, banget ya. ketakutan. Iya, Nah, iya, Miss Mary ini tipe yang mana nih? Oke, aku termasuk yang ketat, disiplin ketat, tapi nggak sampai kayak panik, stres menjadi beban berat. Ya. Gitu. Kayaknya lebih berat tas saya kali ya daripada gitu beban ya. dia. Iya, karena maksudnya saya menganggap bahwa ini sesuatu yang bukan hanya seminggu 2 minggu ya, tapi ini kan menjadi the new lifestyle, new normal. betul. Benar. Jadi bukan menjadi suatu beban, tapi itu sebuah perubahan. Jadi menurut saya sekarang dengan adanya the new normal ini harus lebih banyak cuci tangan, harus jaga kesehatan, Ya. minum banyak vitamin. Ya menurut saya itu menjadi praktis kesehatan yang lebih baik gitu. Harusnya semua masyarakat nih, semua sahabat eye care kayak Miss Mary nih menerapkan semuanya, nggak cuma satu-satu tapi semuanya. Jadi kamu sebagai dokter setuju ya dengan pola yang sudah diterapkan oleh Miss Mary? Dokter approve ya. Dokter approve, keren. Seru banget kan ngobrolinnya nih saat ini. Tentunya kita abis ini akan lanjutin ngobrol sama Miss Mary. Ya, Iya, tapi aku cari tempat nitip tas dulu ya. Agak berat soalnya. berat ya. Soalnya isinya banyak senjata Iya, kebersihannya. Benar, oke. Nggak apa-apa. Oke, sahabat iCare, kita akan kembali saat lagi. Oke, sahabat iCare, kita kembali lagi dan masih akan lanjut ngobrol-ngobrol bareng Miss Mary Riana. Oke, nah Miss Mary aku mau lanjut pertanyaan yang tadi nih. Yes. Miss Mary bilang tadi menghadapi pandemi ini itu bukan sebuah rintangan tapi sebuah perubahan katanya. Yes. Nah itu gimana sih kita atau sahabat eye care di rumah biar bisa menanggapi ini semua secara positif? Ketika kita tidak bisa mengubah keadaan, ya mungkin di saat itulah kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri, Oke. mengubah cara pandang kita. Nah, jadi how to stay positif buat saya penting untuk kita bisa tahu apa yang kita fokuskan. Ya. Jadi jangan fokus dengan apa yang kita nggak bisa. Wah, nggak bisa liburan, nggak bisa jalan-jalan. Wah, bawaannya kesel kan, bawaannya stres. Tapi fokus dengan apa yang kita bisa. Oke, memang nggak bisa liburan, tapi kan bisa spend time dengan anak-anak, Benar. ya kan, di rumah main gitu, bisa melakukan aktivitas-aktivitas baru yang mungkin sebelumnya nggak pernah dilakukan. Jadi itu aja sudah berbeda. Jangan juga fokus dengan apa yang kita nggak punya. Wah, sekarang jadi nggak punya tabungan berkurang, ya kan, nggak punya uang dan seterusnya. Tapi fokus dengan apa yang kita masih punya. Setidaknya kita masih punya keluarga yang masih sehat, yang kita masih bisa hargai, gitu kan. Kita masih punya
nafas, masih punya kesehatan. Jadi itu sih apa yang kita fokuskan itu matters banget. Oke. Dan yang paling penting apapun situasinya selalu ada yang baik. Ya, tidak iya, semua hari baik, tapi selalu ada yang baik yang bisa disyukuri, yang bisa dibagikan. Gimana cara pandang kita aja ya Miss melihat Betul. sesuatu yang positif itu. Betul. Tapi kalau gitu sekarang saya giliran nanya, Oke, dapat dari oke. mana? Boleh nih mumpung ada Gimana, dokter Miss? silakan. Iya. Ya, sebenarnya yang kadang-kadang sekarang membuat saya sendiri sedikit khawatir itu justru OTG. Ya kan, Iya, iya. Orang tanpa gejala. Apa sih yang terjadi dalam tubuhnya dibandingkan dengan yang penderita yang kena, COVID ya. yang memang positif? Nah, namanya virus baru masih banyak yang harus dipelajari karena terus terjadi perubahan, gejala-gejalanya juga terus perubahan. Yang dicurigai dari penelitian itu adalah karena adanya mutasi. Namanya virus, dia bisa berubah terus menyesuaikan dengan lingkungannya. Makanya gejala-gejalanya juga masih tidak khas karena banyak gejala itu yang tidak sesuai dengan yang dicurigai sejak awal, yaitu seperti demam, batuk pilek. Apabila kita merasakan gejala itu, apa yang harus kita lakukan? Lebih baik kita tahu dulu nih, kita ada paparan atau enggak. Ya. Paparan dengan orang yang COVID-19 atau enggak. Masalahnya, kita nggak tahu siapa yang terpapar, siapa yang tidak. Jadi ketika kita ada gejala, cobalah minimal dengan menjaga semua protokol kesehatan, kita bisa isolasi mandiri dulu. Tetapi kalau sekiranya sudah bahaya, tidak bisa isolasi mandiri, dikonsultasikanlah ke tenaga kesehatan atau ke dokter. Aku juga pengen ngobrol-ngobrol lagi nih, Miss Mary dan juga Zi. Tadi kan gantian nih, Zi yang ngajak aku ketemu sama Miss Mary. Sekarang aku punya temen juga, psikolog. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol gimana sih kita mengubah pola pikir kita di era pandemi ini. Penting tuh. Kita tuh janjiannya tadi katanya di daerah sana. Mungkin kita ke sana kali ya. Oke, boleh yuk. Itu dia Tiara tuh. Hai Ti. Hai. Apa kabar? Senang banget ketemu lagi nih kita ya. Nah, udah janjian. Benar-benar tadi tuh kita udah ngobrol banyak sama Miss Mary tentang ya suasana COVID-19 saat ini deh. Nah, pengen nanya juga nih ke Tiara sebagai psikolog. Menurut Tiara nih dari sisi psikologis, sekarang kan PSBB diberlakukan kembali. Iya. Tapi pas waktu dari awal itu ketika sempat kita new normal dilonggarkan, tapi kenapa banyak masyarakat yang ikut longgar juga gitu Iya, loh? Apa iya, sih apa iya. ada pengaruhnya Iya, dari sisi benar, psikologis gitu loh? Iya. Ya, jadi kita kan sudah hampir 7 bulan ya dalam periode pandemi ini. Benar. Jadi semua orang tuh sudah mulai merasa lelah dan bosan. Apalagi rata-rata kan sudah di rumah semua, banyak orang yang work from home ya. Ya. Gitu. Jadi ketika pun kembali ke kantor, rutinitasnya juga belum normal sebetulnya ketika akhirnya kita kembali lagi ke PSBB. Jadi masyarakat juga masih merasa jenuh, bosan, dan rasanya udah nggak kuat lagi nih untuk berada di rumah. Sebetulnya karena kebosanan yang sudah begitu panjang dan begitu lama yang terjadi. Gitu sih. Oke, bagaimana tentang kekhawatiran? Karena kan banyak masyarakat juga jadi cemas nih. Mau tes swab cemas, Betul. PCR juga cemas. Benar. Belum lagi banyak perdebatan tentang konspirasi COVID-19, ya kan? Nah, jadi apakah itu juga mempengaruhi jadi tingkat kewaspadaan jadi menurun? Ya, jadi ternyata nih ada satu survei yang menunjukkan dari 1.500 sampel itu 64% lebih masyarakat itu ternyata merasa depresi dan cemas. Oke, Akibat 64% lebih ya? Yes, betul. Gitu. Jadi dari sampel tersebut sebetulnya menunjukkan bahwa sebetulnya banyak masyarakat memang yang longgar, tapi kebanyakan justru mereka merasa cemas dan depresi. Artinya di sini belum tentu sebetulnya mereka yang longgar-longgar itu bukannya mereka tidak merasa cemas atau mereka tidak merasa khawatir atas mungkin exposure terhadap COVID, tetapi sebetulnya mungkin karena kejenuhan yang sudah begitu panjang itu yang membuat mereka akhirnya tidak kuat menahan diri untuk tidak berpergian atau untuk tidak berkumpul-kumpul begitu. Nanti aku juga pengen nanya nih, dengan fenomena yang terjadi saat ini, banyak masyarakat itu yang stres karena berbagai faktor, nggak hanya karena pandemi ini. Nah, Tiara sendiri menanggapi stres yang terjadi pada masyarakat pada saat pandemi seperti ini tuh seperti apa sih? Ya, sebetulnya stres dan cemas itu perlu untuk dimiliki ya. Gitu. Karena apa? Karena kalau kita nggak cemas dengan kondisi ini justru membahayakan. Artinya biasanya orang-orang yang tidak cemas merasa abai terhadap protokol, terhadap kemungkinan mereka terekspos dengan virus yang kasat mata ini ya. Gitu ya. Jadi yang tidak kasat mata ini yang sehingga kita tidak tahu nih kapan kita perlu menjaga jarak dan kapan kita mungkin memiliki resiko yang lebih. Sehingga cemas dan stres itu sebetulnya wajar sekali terjadi dalam situasi seperti ini. Asal kita menyadari batasan kecemasan dan ketakutan itu tadi sejauh mana jangan sampai itu mengontrol perilaku kita sampai akhirnya membatasi aktivitas yang harus kita lakukan. Atau misalnya membuat kita jadi cemasnya berlebihan jadi tidak berani ngapa-ngapain gitu ya. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Jadi kuncinya itu sebenarnya kelola stresnya itu Kelola sendiri ya, karena stresnya. stres pasti ada sih ya dalam kehidupan ya Miss Mary ya. Pasti. Tentunya pasti ada, tinggal gimana ngelolanya, benar ya. Betul. Mengelola stres dan mengelola kecemasan juga. Tapi sayangnya itu bukan hal yang mudah deh. Betul Iya, sekali. Bahkan kadang-kadang kita tidak menyadarinya
pastinya. Jadi nih sahabat eye care, setelah ini kita masih akan ngobrol-ngobrol banyak dengan psikolog Tiara Puspita dan juga masih ada Miss Mary. Kita akan ngobrolin tentang bagaimana cara mencegah atau mengelola cemas di masa pandemi seperti ini. Jangan kemana-mana ya sahabat eye care. Yuk kita ngobrol. Nah, melanjutkan perbincangan kita tadi nih, mungkin aku mau nanya ke Miss Mary. Miss Mary kan domisilinya di Jakarta ya? Nah, di Jakarta itu kan sempat sudah PSBB transisi, sekarang PSBB lagi. Nah, itu kan tentunya ada perubahan-perubahan yang terjadi dari mobilitasnya, dari pekerjaan. Nah, gimana sih Miss Mary mengontrol tingkat stres dan juga mengontrol waktu dalam hal semuanya jadi berubah-berubah gitu? Kalau buat saya sih, saya memilih untuk fokus apa yang bisa kita kendalikan, apa yang nggak bisa kita kendalikan. Jadi kalau peraturan pemerintah segala macam itu kan nggak di luar kendali saya gitu. Jadi saya fokus apa yang saya bisa kendalikan. Jadi ya cara saya mengelola bisnis semua sekarang jadi online. Fokus akan apa yang saya bisa kendalikan, itu it helps a lot sih, itu sangat membantu untuk mengelola stres. Nggak kepikiran kayaknya harus terpaku banget terhadap sesuatu yang kita nggak bisa lakuin padahal ya. Betul. Jadi kita mengelola yang bisa kita lakukan gitu ya. Iya, dan di saat kita tidak bisa mengubah keadaan, ya disitulah kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Gitu. Kalau itu kan caranya Miss Mary. Kalau menurut Tiara sendiri ada nggak sih sebetulnya cara-cara untuk yang punya pekerjaan, mungkin pekerjaannya tipenya tidak seperti Miss Mary gitu. Gimana cara kita untuk mengelola stres dan kecemasan itu? Sebetulnya itu tadi yang dikatakan Miss Mary tadi benar banget ya, gitu. Karena banyak sekali orang yang akhirnya stres dan cemas, tapi berlarut-larut akhirnya dikelola, dikontrol sama kecemasannya mereka. Padahal sebetulnya dari segi pekerjaan apapun, kalau misalnya kita melihat bahwa ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Ketika kita bisa mengelola yang bisa kita kontrol itu, sebetulnya itu membantu kita untuk lebih rileks ketika kita menghadapi atau harus menjalani aktivitas-aktivitas harian kita yang mungkin kita tidak nyaman untuk lakukan. Untuk itu orang-orang yang tetap harus pergi ke kantor atau harus tetap beraktivitas itu tetap minimalisir kecemasan kita dengan cara mempersiapkan apa yang bisa kita kontrol dulu, seperti misalnya menjaga protokol atau misalnya menjaga kebersihan diri dan kesehatan. Oke. Nah, kalau misalnya kita sendiri nih, untuk caranya supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu, Tiara. Gimana caranya dalam menghadapi situasi seperti ini? Untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya, itu sebetulnya bisa kita lakukan dengan menerima hal-hal yang tidak bisa kita kontrol tersebut, let go hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kontrol sepenuhnya dan mungkin tidak maksimal saat ini. Karena banyak orang yang merasa saya kok kayaknya kurang produktif ya, kok kayak sepertinya saya tidak mencapai apa yang ingin saya capai di tahun ini. Sebetulnya itu dialami oleh semua orang, tidak hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia gitu. Jadi untuk menerima bahwa nggak apa-apa kok kalau kita sekali-sekali tidak sempurna. Kalau ada hal yang belum kita bisa capai di tahun ini, mungkin kita bisa capai di tahun depan gitu. Jadi juga kita menerima dan bersikap baik pada diri kita supaya nggak terlalu menuntut yang berlebihan di dalam kondisi yang serba terbatas seperti sekarang. Berpikir positif dan juga ikhlas nih ya. Iya, betul sekali. Harus move on ya, makanya kita harus terus move dan harus bergerak ya. Benar. Tapi mungkin saya mau nanya ke Dokter Dery nih, apa hal-hal yang wajib harus kita lakukan dari segi aktivitas fisik sampai mungkin makanan yang kita konsumsi supaya kita juga tetap bisa bergerak, beraktivitas tapi tetap terjaga. Nah, ini penting nih. Nah, dalam pandemi ini tentunya pertama 3M ya. 3M yang sudah kita sering banget bahas. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Itu 3M yang utama. Nah, setelah itu ya pada dasarnya seperti menjalankan pola hidup sehat. Ya, makan makanan yang bergizi, lengkap dan juga seimbang. Konsumsi multivitamin dan juga suplemen kalau misalkan memang dibutuhkan ya. Kalau lagi kayak gini mungkin tadi Miss Mary konsumsi ya. Nah, tentu itu nggak masalah sama sekali. Terus juga aktivitas fisik. Paling gampang adalah nginget 150 menit dalam seminggu. Terus setelah itu istirahat yang cukup, kelola stres mungkin kalau dari Tiara tadi, dan juga hindari merokok karena merokok bisa memperparah kondisi orang-orang yang memang sudah terpapar dengan COVID-19 tadi. Oh, oke. Wah, ini menarik sekali ya. Semoga bisa diterapkan juga oleh sahabat eye care di rumah. Nah, untuk sahabat eye care di rumah, jadi jangan bosan-bosan, kita akan selalu mengingatkan untuk pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan yang paling penting adalah bisa mengelola stres kita sendiri. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Miss Mary Riana dan juga Tiara Puspita Terima kasih banyak. udah mau sharing hari ini.
yang pasti bermanfaat nggak buat kita aja ya Zi ya, tapi buat sahabat eye care di rumah. Betul. Nah, itu dia perbincangan kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa langsung diaplikasikan ke kehidupan kita masing-masing. Dan jangan lupa saksikan terus Metro Eye Care setiap hari Minggu jam 10 pagi dan follow akun media sosial kami di @metro.eyecare. Kami berdua pamit undur diri. Ingat selalu kalau sehat itu Mudah. Metro TV, knowledge to elevate.